tahun bukan waktu yang singkat untuk konsisten mengisi dan menjaga kemerdekaan Indonesia dengan hal yang berguna. Doa, semangat, dan ikhtiar para putra-putri bangsa sangat diharapkan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang tercinta. Maka dari itu mari kita kuatkan persatuan, rapatkan barisan, dan eratkan persaudaraan. Dan inilah persembahan kami. Islam itu indah spesial Hari Kemerdekaan 78 tahun Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju dengan tema doa-doa terbaik agar merdeka dari berbagai keruwetan hidup. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, yang namanya hidup ya ada aja masalahnya. Setiap orang pasti punya masalah ya Bu ya Bu. Betul enggak Pak? Betul, yang di rumah juga nih, Masya Allah pasti lagi ada punya masalah juga ya biasanya ya. Itulah orang hidup. Kadang-kadang ada aja masalah yang kita hadapi. Sekarang lagi ramai yang viral yang namanya polusi udara. Polusi udara dilihat dari atas, wah penuh kabut semuanya nih, isinya polusi semua. Ada juga yang masalah pinjaman online. Ada juga yang masalah keadilan, ada juga yang masalah ekonomi, ada yang masalah keluarga, banyak banget deh pokoknya masalah ya. Itulah manusia. Yang hidup itu pasti punya masalah. Orang mati gimana? Tetap punya masalah. Kan pertanyaan dalam kubur ya Bu ya? Masya Allah. Gimana kapan kita gak punya masalah? Ntar kalau udah merdeka masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas doa yang bagus banget nih temanya ya. Temanya adalah doa-doa terbaik agar merdeka dari berbagai keruwetan hidup. Namun sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini, pembahasan bersama guru-guru kita ya, kita akan melihat sebuah video tayangan tentang aksi saling dorong di bursa kerja. Ini dia tayangannya. Peristiwa saling dorong dan berdesakan pencari kerja ini terjadi saat petugas membuka pintu pagar pembatas di Mall Pelayanan Publik Gajah Mada, Kota Mojokerto, Rabu pagi. Mereka berebut masuk untuk mengambil formulir pendaftaran karena khawatir tidak kebagian. Terbatasnya tempat yang disediakan panitia memaksa pencari kerja ini mengisi formulir di halaman gedung. Pencari kerja tidak hanya datang dari Mojokerto, tetapi dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Jombang, Lamongan, dan Surabaya. 30 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 900 lowongan pekerjaan. Panitia membatasi pencari kerja memasukkan lamaran ke 3 perusahaan. Ini subhanallah ya, ini bicara masalah tentang orang yang nyari kerja Ustadz. Betul. Nyari kerja zaman sekarang ini gak gampang ya. Udah nyari yang halal susah, yang haram juga susah katanya nyari kerjanya. Ini Masya Allah luar biasa. Dan ini mungkin kita coba pengen tahu doa di dalam Al-Quran bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah nih. Mohon izin Ustadz Syam, fadhol silakan penjelasannya. Baik, jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Qasas ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24 dan 25. Ayat 24 adalah doanya. Doa siapa? Doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di lisan Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa alaihi salam berjalan sendirian tanpa pekerjaan, tanpa keluarga dan tanpa ada satu orang pun koneksi orang dalam bagi Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, Nabi Musa bersandar di sebuah pohon. Kemudian berdoa meminta kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb, saya ini benar-benar lagi susah. Saya sangat butuh bantuan dan kebaikan-Mu ya Rabb. Wahai Tuhan, aku sangat butuh kebaikan-Mu wahai Tuhan. Lalu disambung di ayat 25 menceritakan, lalu terlihatlah ada dua orang wanita yang sedang malu-malu untuk memberikan minum terhadap ternaknya. Maka Nabi Musa bukannya dapat pertolongan dari Allah, justru dapat tugas dari Allah untuk nolongin orang. Nah kadangkala ketika kita ingin dapat pertolongan dari Allah, Allah menguji kita apakah engkau juga mau menolong orang atau tidak. Makanya kadangkala dalam keadaan sempit justru ada yang minta tolong sama kita. Nah pada saat itulah Allah sedang menguji kita. Kalau engkau mampu menolong sesama manusia, maka pertolongan Allah itu sangat dekat denganmu. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan sesuatu yang berlipat ganda, bukan hanya pekerjaan, tapi pasangan, diberikan kebun, diberikan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi buat yang mau merdeka dari pengangguran ya, dari pekerjaan yang nganggur. Dari Nganggur itu sebatang pekerjaan kara. juga loh. Oh iya. Nganggur kan gak ada kerjaannya nganggur. Ada ngangguran dibayar kali? Iya, jadi doanya dari surah Al-Qasas ayat 24. Doa Nabi Musa. Nabi Musa. Dicatat ya. Makasih banyak Ustaz Syam, Sama-sama, jazakallah khairan Ustaz. kasiran jamaah. Yeay! Alhamdulillah senang banget nih ya buat jamaah yang udah hadir. Terima kasih banyak dari Ranca Ekek Bandung. Tepuk tangan dong buat semua yang hadir di sini. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau tadi dibahas sama Ustaz Syam bagaimana caranya kita merdeka dari yang namanya pengangguran. Nah tadi surah Al-Qasas ayat 24. Nah sekarang udah nggak nganggur, udah kerja. Wah ternyata persaingan dunia pekerjaan banyak ya. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang hasad, macem-macem. Nah bagaimana caranya kita bisa merdeka? Wah merdeka. Merdeka dari orang yang iri. Ustadz Maulana bagaimana izin Gini Ustadz? sebenarnya kalau berbicara tentang merdeka dari orang yang iris ketika kita berhasil, yakinkan pada diri kita tidak semua orang bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu. Masya Allah. Maka kata guru saya, kalau engkau tahu iri iko, Artinya? kalau ada yang iri sama dirimu, berarti ada kelebihanmu itu. Oh. Ada kelebihanmu. Maka tanamkan pada diri kita untuk mempersiapkan diri untuk pengamalan. Sebenarnya sih kita selalu baca ini doa. Betul tidak? Apa doanya? Doa yang ada di dalam Al-Quran. Yakni yaquluna rabbana ghafir lana walil khwanina lazina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kalau kita mau baca ini luar biasa. Apalagi kan saya mau tanya dulu. Ustaz Sam itu di surah apa ya? Enggak tahu satu surah apa. Lupa ya surah. Kalau nggak salah. Ya Al-Hasyr surah ayat Al-Asyar ayat 10. Al-Asyar ayat 10. Jadi buat semuanya, mohon izin tanpa menggurui, paling bagus juga kalau kita baca surah Al-Falaq. Ya, dari iri hatinya. Jadi kalau kita baca pagi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sore juga baca. Namanya apa Bu? Zikir pagi petang. Trikul. Trikul. Benar juga sih ibu-ibu. Kan trikul yang dibaca katanya. Kalau zikir pagi petang
udah aman itu. Apalagi kalau dibaca surah Al-Azhar ayat 10. Tapi bagusnya ini memang jadi penenang buat kita. Supaya kita merdeka dari iri hatinya orang. Tapi sebenarnya kalau ada yang iri, jangan down. Bahasa Inggrisnya down. Down. Jangan turun. Tapi justru semangat. Justru berbuat baiklah kepada orang yang iri padamu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Nah buat jamaah Islam itu indah dari Masya Allah luar biasa ya. Ini hari ini kita membahas bagaimana caranya kita bisa merdeka dari segala permasalahan. Nah sekaligus diajarkan oleh guru kita doa-doanya. Nah tapi sebelum kita lanjut kita lihat dulu ada sebuah video tayangan kembali ya tentang Presiden Jokowi batuk akibat polusi di Jakarta. Ini dia tayangan. Imbas dari buruknya kualitas udara juga rupanya turut dirasakan oleh Presiden Joko Widodo yang sudah batuk selama hampir 4 minggu. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Presiden sendiri sudah batuk katanya udah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Ya ini ya Masya Allah yang luar biasa karena memang kita tahu banget nih saat ini di daerah Jabodetabek dan sekitarnya ini bahkan sekarang ini kita lihat nih polusi udaranya yang luar biasa terus juga lagi semrawut macet di mana-mana terutama yang dekat rumah saya tuh daerah Ciputat. Waduh dari Ciputat ke Kebon Jeruk 3 jam saya jalan udah kayak ke Bandung ya Bu ya ini Masya Allah luar biasa. Nah ini bicara masalah tentang semrawut dan lain-lain ini apakah ada doa yang terbaik ini yang diajarkan oleh Nabi supaya kita bisa merdeka dari bentuk cobaan. Yang terutama adalah bicara masalah tentang keburukan dari cuaca atau bencana. Mohon izin penjelasannya, Fadol. Siap, izin Ustadz Maulana membelakangi Ustadz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد نور الله المبين الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد. Pertama alhamdulillah hari ini kita 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merdeka zahir dan batin. Amin. Artinya kalau doa, Masya Allah ada satu doa. Doa banyak yang diajarkan oleh Rasul. Di antaranya riwayat Abu Daud. Nabi SAW beliau mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini doa bismillah. Bukan hanya buat semrawut yang ada saja. Doa ini luas. Kalau kita makan misalnya di restoran atau di mana saja kita pengen melakukan sesuatu supaya terhindar daripada penyakit, daripada apapun, bahkan daripada godaan iblis dan jin. Maka baca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru. Artinya dengan menyebutkan di situ nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka la yadurru tidak akan membuat orang tersebut mendapatkan mara bahaya apapun. Amin. Sami'ul alim karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Masya Allah, dalam keadaan seperti ini memang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia bukan hidup di syurga. Karena di dunia adalah tempat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal ju' wal khaufi. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiri sabirin. Intinya enggak lain, jawabannya wa basyiri sabirin. Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'. Kami kata Allah tidak menguji. Ujian itu sebenarnya sedikit bukan banyak. Sedikit itu. Seperti yang ada
tempat kita sekitar itu ujian yang sedikit. Diuji dari apa? Diuji daripada khauf misalnya. Diuji daripada sedikit ketakutan. Diuji daripada sedikit kelaparan. Diuji daripada apa? Wa naqsim minal amwal. Sedikit daripada kekurangan harta. Diuji dari apa? Anfus, kita kehilangan jiwa, keluarga meninggal atau sakit. Kemudian wal anfusi wath thamarat, buah-buahan segala macam itu. Maka apa kata Allah? Kalau mereka bisa sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan wabashiri sabirin, berikan kabar gembira orang-orang yang sabar atas ujian tersebut. Masya Allah. Jadi doanya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Ya mudah-mudahan kita selalu dijaga ya dari segala bahayanya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Amin amin ya Rabbal. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Ini Masya Allah luar biasa ya, tadi banyak banget sudah dijelasin oleh guru-guru kita bicara tentang masalah-masalah. Nah sekarang ini yang perlu kita ingatkan lagi ini adalah bicara masalah yang ada di sekitar kita yang membahayakan saudara kita, anak kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Apa sih? Bahaya perbuatan amoral. Ya Bu ya, sekarang udah masuk ke pesantren. Ada lagi bahaya apa lagi? Bahaya LGBT yang menyukai sesama jenis, nauzubillah min zalik. Nah, adakah doa terbaik untuk menjauhkan itu semuanya dari kita? Wah, untuk itu, buat itu jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut lagi, pokoknya tetap stay di Islam Itu Indah episode spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jamaah! Yeay!